Wah, ini senjatanya R3 dan karakternya udah C6 nih. Tapi kok kritikalnya cuma segitu? Harusnya dinaikin lagi biar tambah OP. Bingung ya? Ini ngomongin apa sih sebenarnya? Jumpa lagi di Jagat bersama saya, Rama. Jargon-jargon atau istilah dalam game, pasti beberapa dari kalian suka bingung dengernya ya, kata-kata ini. Mungkin karena mereka yang main game hanya untuk fun-fun buat ngabisin waktu aja, atau mereka bahkan nggak main game. Walaupun buat gamer istilah-istilah ini ya udah biasa terdengar, tapi buat mereka itu bisa jadi sangat asing. Ibaratnya anak desain dengerin istilah anak teknik. Pasti lama buat ngedongnya, buat ngertinya. Bingung dalam mengartikan istilah dalam game itu bukan terjadi antar yang main sama yang nggak main game aja. Beda game aja, perbendaharaan katanya ya bisa beda banget. Ya seperti pembukaan di depan, kalau kalian main Genshin Impact, mungkin kalian mengerti. Tapi kalimat-kalimat tersebut belum tentu bisa dimengerti sama yang main Mobile Legends misalnya. Begitupun sebaliknya. Di video kita yang sebelumnya yang di sini, kami sudah memberikan beberapa istilah yang sering dipakai dalam dunia video game. Yang umum ya. Kali ini kita mau memberikan lagi beberapa istilah di dalam dunia video game, khususnya di Indonesia. Di video sebelumnya itu udah ada istilah F2P, P2W, F2P by the way, dan ada lagi istilah B2P. B2P. Nah, sebenarnya ini adalah singkatan dari kepemilikan game yang paling tradisional, yaitu buy to play. Ya, sesuai namanya, bayar dulu, lunas ya gamenya, terus bisa nikmatin dengan full fitur-fitur yang ada. Walaupun biasanya harganya juga bikin mikir berapa kali ya, biasa game-game ini agak mahal. Tapi kalau dilihat jangka panjangnya, karena game ini biasanya udah full version dan dapat update terus, sebenarnya ya lebih murah. Cuman bayar satu kali di depan, besok-besok ya most likely udah nggak keluar duit lagi. Kecuali DLC mungkin ya. Mungkin kalian mikir, ya ini ya sistem yang memang biasa aja. Betul. Tapi kenyataannya game B2P ini makin berkurang. Terutama di game mobile. Zaman sekarang developer lebih memilih sistem monetisasi loot box, gacha, atau bahkan subscribe. Karena ini memang jelas mendatangkan keuntungan mereka lebih banyak. Lanjut lagi ada PvP. Nah, apalagi nih? Pay via Patreon? Oh bukan guys, bukan. Bukan. PvP ini adalah singkatan dari player versus player. Ini adalah mode dari sebuah game yang memungkinkan kita sebagai player untuk beradu dengan player lain. Jadi adu skill kurang lebihnya. Walaupun biasanya mode utama ini ada pada game-game kompetitif seperti Mobile Legends, Valorant, PUBG, tapi nggak jarang game-game dengan genre lain juga menyediakan fitur ini untuk menyediakan ruang kepada playernya membuktikan siapa yang lebih jago daripada player yang lain. Tapi nggak jarang juga mode ini jadi salah satu ladang masalah pada dunia game. Jangan heran kalau game PvP yang kompetitif ini menjadi olahraga, jadi e-sport. Karena selain skill, kita juga harus menjunjung sportivitas yang tinggi. PvE. Nah, kalau PvP tadi player versus player, nah PvE ini adalah singkatan dari player versus environment. Ini mungkin sebenarnya mode yang paling umum yang kita mainkan sebagai player video games, di mana environment di sini maksudnya adalah AI dari sebuah game yang merupakan bagian dari lingkungan game itu sendiri. Biasanya ya berupa musuh-musuh yang bisa dikalahkan agar player bisa mendapatkan reward. Nah, biasanya makin susah musuh yang dikalahkan, makin bagus juga reward yang terima. Terdengar umum sekali bukan ya? Buat yang suka main video games, justru mode ini yang paling dicari karena mereka mencari tantangan dengan menerima tantangan yang diberikan oleh developer game. Nggak jarang juga game PvE bisa dimainkan secara multiplayer. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita untuk mengalahkan tantangan yang ada. Imba, ini bacanya bukan IMBA ya, dan juga bukan potongan dari nimba, bukan. Ini adalah istilah yang berasal dari potongan kata imbalance, yang berarti tidak seimbang. Dalam dunia video game, biasanya ditujukan kepada sesuatu yang terlalu kuat hingga gamenya terasa tidak seimbang. Sebuah game, terutama game kompetitif atau PvP yang melibatkan adu skill antar player, tentu saja keseimbangan dalam game itu sangat perlu diperhatikan.
Tiap skill karakter yang bisa dimainkan, tiap item ataupun senjata harus dibuat seimbang. Apabila tidak, tentu saja gamenya jadi tidak fun. Untuk pihak yang kalah. Imbalance juga bisa ditujukan kepada game PvE untuk membuat keseimbangan antara player dengan AI-nya. Karena nggak jarang player mengabuse sesuatu yang imbalance untuk mendapatkan reward yang dimau. Jadi jangan heran, tiap kali ada update sebuah game ya, lalu ada hal-hal yang membuat gamenya tidak seimbang atau imbalance ini, biasanya dalam waktu dekat mereka akan membuat update baru untuk memperbaikinya. Nerf dan buff. Kedua kalimat ini masih berhubungan demi mencapai sebuah keseimbangan dalam sebuah game. Nerf itu adalah update downgrade dalam sebuah game. Sementara buff, ya itu sebaliknya, upgrade dari sesuatu dalam game tersebut. Setelah update atau bahkan kemunculan awal dari sebuah video game, nggak jarang ada hal-hal yang terasa terlalu kuat yang menyebabkan imbalance tadi, tapi juga ada hal-hal yang dinilai terlalu lemah. Namun memang yang lemah ini seringkali tidak terlalu dipedulikan oleh player, karena memang kalau ya hal-hal yang lemah ya tinggal diacuhkan saja, tidak membuat gamenya jadi imbalance atau tidak seimbang gitu loh. Namun ini sedikit beda sama game-game PvP atau game kompetitif, di mana misalnya karakter yang lemah bisa jadi beban buat player yang memainkannya. Untuk itu update buff itu sangat dibutuhkan untuk menaikkan kegunaan dari apapun yang dinilai lemah pada game tersebut. Tentu saja nerf dan buff ini selalu jadi perdebatan dalam dunia game, karena nggak jarang ya karakter yang rasanya sudah kuat itu di buff lagi, sementara karakter yang lemah itu di nerf lagi, atau bahkan karakter yang biasa tiba-tiba di nerf. Jadi selalu ada pro dan kontra dalam nerf dan buff ini. Hode. Oke, ini sebenarnya istilah lama tapi masih sering terdengar sampai sekarang. Hode ini adalah istilah untuk player cowok yang menggunakan avatar cewek. Jadi karakternya dia tuh bentuknya cewek. Tapi kan ada game-game yang menggunakan karakter cewek, kayak Tomb Raider gitu ya. Kan karakternya cewek ya. Ada konteksnya sebenarnya teman-teman. Istilah hode ini digunakan untuk game-game multiplayer di mana kita akan bias mengenali player lain. Nah, kan gak jarang tuh player cowok menggunakan avatar cewek dan kelakuannya juga kayak cewek. Padahal di real life-nya laki banget. Lalu hode sendiri itu apa? Hode itu adalah monster berbentuk cacing dalam game Ragnarok Online. Monster ini bentuknya cacing sih, tapi ya kayak alat kelamin pria. Lalu apakah menjadi hode itu merugikan? Merugikan nggak ya? Ini jelasinnya gimana nih ya? Karena seperti yang kami sebutkan tadi, di dalam dunia game multiplayer, di mana identitas seseorang itu serba bias, tidak sedikit yang memanfaatkan avatar dengan bentuk cewek untuk mendapat keuntungan dari player lain. Harus diakui sebagian dari gamer cowok itu kurang touch the grass, touch the kusa, menginjak rumput atau menyentuh rumput. Jadi melihara avatar cewek, judgement-nya bisa jadi bias dan malah berakhir dimanfaatkan. Ini banyak loh kasusnya. Untuk itu ada baiknya teman-teman ya, terutama yang cowok, sesekali melihat render tracing yang lebih baik, yaitu di dunia nyata. Nah, itu dia tadi beberapa istilah dalam dunia video game. Apakah ada istilah lain yang kalian pengen tahu? Atau bahkan mau nge-share? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jagat Review.